Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan pergantian oli untuk mobil jenis Avanza Xenia Rasama, dan di sini kita lakukan untuk pergantian oli dan filter olinya. Di sini filter olinya sudah kita siapkan, dan di sini kita akan lakukan pergantian oli dan filter olinya. Dan untuk filter olinya berada di sini, di bagian bawah ini, di bagian bawah manifold untuk knalpot gas buang. Oke, kita lanjut untuk melakukan pengetapan olinya. Oke, lanjut. Di sini untuk kita sarankan pada teman-teman semua untuk melakukan pergantian olinya, itu disarankan untuk jarak tempuh 5000 km untuk melakukan pergantian oli secara rutinitas, supaya mesin mobil teman-teman semua bisa lebih awet. Oke, kita buka dulu tutup bagian atas sebelum kita membuka bagian baut bawah untuk pengentapan oli. Ini supaya ada dorongan angin dari atas ke bawah untuk mendorong oli lebih cepat keluar dari bawah. Ya, untuk melakukan pengentapan olinya, baut oli berada di bawah. Kita harus masuk ke kolong mobil, dan di sini sudah kita siapkan wadahnya untuk oli bekasnya supaya tidak berceceran di lantai. Oke, kita lanjut untuk membuka baut oli bawahnya. Oke, lanjut. Di sini sudah kita siapkan ini untuk tampungan oli bekasnya, dan untuk baut olinya berada di bawah. Di sini bisa kita lihat ini baut ini. Di sini kita gunakan kunci 14 sok ataupun 14 ring apabila mobil tersebut masih bawaan pabrikan untuk baut tap olinya, dan apabila sudah gantian biasanya diganti dengan menggunakan kunci 17. Oke, di sini ini kita mau buka dulu baut olinya. Sepertinya di sini ini udah menggunakan kunci 17. Kita gunakan kunci 17 ring untuk membuka baut olinya. Untuk membuka baut olinya, ini jangan salah, ini harus kita buka ke arah kiri untuk membukanya. Ke arah kiri kita buka. Kita gunakan kunci ring ini juga udah bisa. Setelah terasa enteng, bisa kita gunakan dengan memutar bautnya ini dengan menggunakan tangan. Oke, ini oli sudah kita keluarkan, dan ini kita tunggu sampai habis. Kalau sudah habis bisa kita semprot pakai angin kompresor. Apabila teman-teman menggantinya di rumah sendiri, ya dibiarkan sampai tuntas, sampai tidak keluar oli lagi.
Ya, di sini bisa kita lihat ini oli sudah tuntas, tidak netes lagi. Dan di sini tinggal kita pemasangan baut olinya. Ya, di sini karena baut ini sudah tidak standar pabrikan lagi, di sini kita kasih lem supaya tidak terjadi kebocoran. Kita kasih sedikit lem. Setelah itu kita pasang kembali. Untuk pemasangannya kita putar dulu pakai tangan, jangan sampai miring. Baru kita kencangkan dengan menggunakan kunci. Untuk kekencangannya secukupnya, karena karter ini bahannya dari bahan aluminium, jadi untuk kekencangannya secukupnya. Yang penting tidak terjadi kebocoran, karena udah ada bantuan lem tadi. Ini kencangnya sudah terasa cukup, tinggal kita melakukan pengisian oli. Kita isi olinya dari atas. Ya, di sini filter oli sudah kita siapkan, dan di sini kita mau membuka atau melakukan pergantian filter olinya. Nah, apabila teman-teman bertanya berapa sih untuk pergantian filter oli itu, nah di sini untuk pergantian filter oli minimal ataupun maksimalnya bukan minimalnya, maksimalnya 3 kali pergantian oli, berarti berkisar 15.000 km kita lakukan pergantian filter oli. Nah, di sini untuk membukanya filter oli ini biasanya untuk para mekanik yang memasangnya tidak menggunakan kunci, tetapi cukup menggunakan kekencangan tangan. Jadi kemungkinan besar untuk membukanya juga dengan kita menggunakan tangan juga seharusnya kuat. Nah, apabila tidak kuat ya harus kita gunakan kunci dengan sabuk, kunci filter ataupun yang kayak mangkok itu. Nah, di sini nanti kita akan gunakan tangan terlebih dahulu, karena biasanya pemasangannya cuma menggunakan kekencangan tangan. Dan ini nanti untuk pemasangannya juga harus ada teorinya untuk pemasangan filternya ini supaya lebih aman. Ini kita mau buka dulu, kita coba dengan menggunakan kekuatan tangan, karena waktu pemasangannya kebanyakan ini tidak menggunakan kunci. Apabila teman-teman bertanya apa tidak lepas, tidak, karena ini ada silnya, dia akan kuat. Ya, di sini bisa kita lihat ini filter olinya. Ini yang mau kita lakukan pergantian. Ini filter oli yang lama.
Ya, di sini apabila teman-teman bertanya apakah bisa melakukan pergantian filter oli tidak bareng dengan melakukan pergantian oli. Nah, di sini bisa, karena waktu pergantian filter oli ini untuk oli di karter tidak tumpah. Yang tumpah cuman oli yang ada di filter oli. Karena teman-teman mungkin mau melakukan pergantian filter oli tapi tidak bareng dengan melakukan pergantian oli. Ya, oke, lanjut. Di sini mau kita lakukan untuk pemasangan filter olinya. Oke, ini filter oli yang baru. Nah, di sini untuk pemasangannya kita harus memahami caranya. Nah, di sini ini ada sealnya, ini seal untuk filter oli. Nah, jadi untuk pemasangannya di bagian seal ini harus kita lumasi dengan oli terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk pemasangannya ini kita putar. Apabila tidak dikasih oli, nantinya dikhawatirkan seal ini bisa menggulung dan lepas, sehingga nanti bisa mengalami kebocoran. Kalau seal ini bisa melintir, nanti bisa mengalami kebocoran. Jadi harus kita kasih pelumas oli dulu. Ya, pakai oli yang bekas tap-tapan tadi atau oli yang sisa yang baru nanti kita pasang di mesinnya. Nih, di sini kita kasih oli terlebih dahulu. Setelah kita kasih oli baru kita pasang di mesinnya. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Untuk pemasangannya ini cukup kita kencangkan dengan menggunakan tangan saja. Biasanya sudah kencang. Oke, sudah kita pasang, sudah kencang. Ya, begitulah cara melakukan pergantian filter oli untuk jenis mobil Avanza, Xenia, Ras, Terios, sama. Ya, di sini tinggal melakukan pengisian olinya. Di sini untuk pengisian oli untuk mobil jenis Avanza Xenia 1315 untuk kapasitasnya 3,2 sampai 3,4. Karena ini untuk mobil ini untuk jenis 13. Di sini kita isi dengan oli 3,2 liter ataupun 3 liter juga masih bisa, karena nanti kalau kebanyakan tarikan mesin jadi berat. Jadi kita isi 3,2 karena sambil pergantian filter oli. Di sini tadi sudah kita kurangin 800 ml, karena ini untuk 1 galon ini berisi 4 liter, jadi kita kurangin.
Ya, di sini oli sudah kita isi, ya kita tutup kembali penutup atasnya. Di sini setelah kita lakukan pengisian oli, kita cek volume olinya. Ini dengan setiknya ini kita cek. Di sini kita lap dulu. Di sini ada terlihat ini batas maksimumnya, ini batas maksimum, ini batas minimalnya. Nah, di sini habis pergantian oli berarti harus di garis yang batas maksimum bagian atas ini. Ini sudah kita lap dan kita mau masukkan kembali, kita cek seberapa volume oli untuk mobil ini. Ya, oke. Di sini bisa kita lihat nih. Ini batas maksimalnya. Ya, oke ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Itu cara pergantian oli dan filter oli untuk mobil jenis Avanza Xenia. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menyimak video dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk pemula. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan serta tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video-video terbaru dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.